Wow, guys, rupa-rupanya pada baru-baru ini di mana satu rahasia Rusia telah terbongkar. Di mana kalau kita tengok pasukan paling rahasia di Rusia rupanya dilatih di dalam Indonesia sendiri, guys. Kalian tak percaya? Jom sama-sama kita semak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang gratis, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian yang sedang menonton video ini dipermudahkan segala urusan, diberikan kesehatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, aku pasti kalian tak akan percaya guys. Di mana dikatakan pasukan paling rahasia di Rusia rupa-rupanya dilatih di dalam Indonesia sendiri guys. Wow, adakah ini benar guys? Jom, mari sama-sama kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun, layanlah sendiri video ni, jom. Wow, ada apa guys? Zaslon, pasukan paling rahasia Rusia, ternyata dilatih oleh Indonesia. Inilah sepak terjangnya. Проводится совместное российско-белорусское учение «Союзная решимость 2022». Войска Восточного военного округа и воздушно-десантных войск, участвующие в данном учении, во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против союзного государства в ходе оборонительной операции. Channel Bagi-Bagi guys. Halo sahabat Bagi-Bagi, ada kabar mengejutkan dari Rusia, yang kali ini membawa-bawa nama Indonesia. Yaitu pasukan khusus Rusia bernama Zaslon, yang kekuatannya 3 kali dari pasukan elit Amerika, ternyata hasil dari jerih payah pelatih Indonesia. Pasukan ini ternyata memiliki kesamaan dengan pasukan elit Indonesia yaitu Denjaka dan Kopasgat. Sepak terjang Zaslon yang sangat luar biasa, bahkan satu anggotanya setara dengan 100 anggota militer. Apakah mungkin dengan kekuatan yang sangat dahsyat, pasukan ini dilatih di Indonesia? Kalau ini memang benar, berarti perbandingan kekuatan Zaslon dengan pasukan elit Indonesia pasti memiliki kesamaan. Lalu seberapa kuat kekuatan Zaslon, yang kabarnya dilatih di Indonesia itu? Sahabat Bagi-Bagi, Zaslon yang berarti perisai atau layar, adalah unit khusus Rusia yang paling rahasia dalam Dinas Keamanan Eksternal SVR. Jika SVR adalah intelijen Rusia seperti CIA atau MI6 Inggris, maka Zaslon sebanding dengan Global Response yang lebih rahasia. Menurut sumber pertahanan Swedia, Zaslon didirikan pada tanggal 23 Maret tahun 1997. Tetapi mulai beroperasi pada tahun 1998 dengan sekitar 300 anggota. Beberapa sumber mengatakan bahwa Zaslon tergabung dalam Departemen ke-7 Pusat Keamanan Mandiri SVR. SVR adalah Dinas Intelijen Rusia penerus KIP di era Uni Soviet. Zaslon diduga lahir dari gagasan Vladimir Putin. Kehadiran Zaslon mengiringi naik daunnya Vladimir Putin di puncak kepemimpinan Rusia. Ternyata ini sebabnya Zaslon dikabarkan dilatih di Indonesia. Pasalnya Putin adalah sahabat karibnya Presiden Jokowi, dan mungkin saja ini benar. Sahabat Bagi-Bagi, selama ini kita mungkin lebih mengenal unit Alpha Group atau Spetsnaz. Karena sering digambarkan di bioskop, video game, atau media lainnya. Zaslon sangat jarang disebutkan oleh negara, akademisi atau media Rusia. Pada tahun 2002, dalam sebuah wawancara kepala SVR, Sergei Lebedev mengatakan bahwa Badan Intelijen Luar Negeri Rusia hari ini tidak memerlukan pasukan khusus tersebut. Itu sebabnya kami tidak memilikinya. Tetapi pada tahun 2014, Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Rogojin memposting di Twitter, sebuah gambar di mana diapit di kedua sisi oleh operator Zaslon. Pada postingan dikatakan, terima kasih kepada petugas unit Zaslon untuk memberikan keamanan wilayah Lebanon dan Suriah. Postingan tersebut segera dihapus, tetapi beberapa detektif intelijen open source sudah menangkapnya.
Sahabat bagi-bagi, Zaslon disusun untuk melindungi diplomat dan operasi asing yang dilakukan oleh SVR. Tanggung jawab unit adalah perlindungan bersenjata misi diplomatik Rusia di luar negeri, terutama di lingkungan daerah yang bermusuhan. Melindungi pejabat tinggi Rusia dalam perjalanan ke luar negeri. Misi penyelamatan sandera warga Rusia di luar negeri. Evakuasi warga negara Rusia dan warga sipil negara lain dari zona perang. Perlindungan karyawan SVR selama pekerjaan operasional dan intelijen, serta mengambil dokumen dan peralatan sensitif dari kedutaan dalam keadaan darurat. Sahabat bagi-bagi, data tentang Zaslon cukup langka dan informasi yang ada seringkali terbungkus spekulasi dan ditaburi hiperbola. Ciri khas dari Zaslon bisa diidentifikasi dari seragamnya menggunakan Black Hawk HP Fuchs F1 Olive. Senjata yang digunakan dalam operasi adalah AK-103 Assault Rifle, AK-104 Assault Rifle, AK-74S Assault Rifle, PP-1901 Ford submachine dan juga senjata genggam. Sementara armor pelindung menggunakan Ford Goblik Slick, Ford Plate and Kevlar Baker, Ford Molly Defender 2, dan petugas tidak pernah memakai lencana unit resmi tetapi lebih memilih emblem berbendera Rusia. Dalam operasi sipil dan penyamaran, biasanya menggunakan seragam dengan detail sama dengan yang digunakan oleh staf kedutaan Rusia. Pada tahun 2003, menjelang invasi Irak oleh Amerika Serikat, 2 unit Zaslon yang sangat rahasia dikirim ke Irak dan 1 unit terpisah ke Iran. Unit-unit tersebut bertugas melindungi kedutaan diplomat dan materi sensitif. Publikasi menjabarkan 3 kegiatan utama untuk operator Zaslon, yaitu mendapatkan intelijen sensitif, untuk kemudian mempengaruhi pemerintahan pasca perang Irak, identifikasi dan manipulasi partai kelompok dan individu politik Rusia yang berada dalam lingkaran Saddam, mengidentifikasi dan merekrut perwira militer dan agen intelijen Irak di seluruh dunia. Pada tanggal 3 Juni tahun 2006, 2 operator Zaslon bersama dengan 3 pegawai kedutaan lainnya disergap oleh kelompok bersenjata yang menyebut dirinya Dewan Mujahidin Suro. Sahabat bagi-bagi, selain itu, 1 operator Zaslon Vitality Top ditembak dan dibunuh di pasar Baghdad. Sedangkan 4 lainnya disandra oleh para militan. Ini adalah peristiwa yang memukul mental unit. Tetapi pasukan elit Chia juga pernah mengalami kegagalan memalukan yang sama di Bingali. Zaslon juga diduga berperan penting di Afghanistan tahun 2021, di mana itu adalah tahun yang bergejolak bagi Afghanistan. Karena mundurnya sebagian besar kekuatan barat dari negara itu dan pengambil alian cepat oleh Taliban. Dalam kasus seperti itu, asas strategis seperti Zaslon sangat penting untuk kedutaan Rusia, untuk membangun kontak strategis dengan pemerintahan baru. Zaslon yang beroperasi di bawah Badan Intelijen Luar Negeri Kremlin menjalankan misi di Suriah. Cara terpisah dari Direktorat Intelijen Utama atau GRU. Sementara agen GRU bekerja di Kementerian Pertahanan Suriah di Damaskus. Zaslon tidak pernah melapor ke GRU atau kesal militer reguler melainkan ke kedutaan Rusia di Jalan Umar bin Khattab. Zaslon diduga menjadi salah satu pemasok data intelijen, sekaligus penasehat militer Suriah. Sahabat bagi-bagi, sebagai informasi, pada tanggal 19 Desember, Duta Besar Rusia untuk Turki Andrei Karlov dibunuh oleh Mahfud merek Altintas di Ankara. Keesokan harinya, kantor berita Rusia Rosbet menerbitkan sebuah wawancara dengan seorang perwira anonim dari unit Zaslon yang sangat rahasia. Dia mengklaim nyawa duta besar bisa diselamatkan jika operasi Zaslon ada di sana. Tetapi pemerintah Turki tidak mengizinkan mereka untuk beroperasi. Turki mungkin melihat sangat tidak biasa, unit dengan berbagai pelatihan dan kemampuan tempur yang dirahasiakan hanya digunakan sebagai unit keamanan diplomatik. Sahabat bagi-bagi, Zaslon juga berperan penting saat konflik Ukraina pecah. Unit ini diduga membangun kontak intens dengan Iran, Korea Utara, dan Afghanistan. Rusia membutuhkan pasokan drone dan beberapa amunisi karena perang yang berkepanjangan. Sementara di Afghanistan, Zaslon diduga membuat kontak dan merekrut mantan pasukan khusus Afghanistan, yang pernah dilatih Amerika untuk direkrut melawan taktik Ukraina yang dibekali senjata dan kemampuan tempur NATO. Rusia juga sempat berusaha mengaburkan data Zaslon yang sudah terlanjur tersebar, dengan membuat video yang mengaburkan upaya intelijen dengan merilis video latihan Zaslon versi kontraktor swasta semacam Wagner. Ini untuk mengaburkan fakta dengan menyampaikan bahwa Zaslon adalah kontraktor swasta untuk jasa pengamanan. Namun sudah banyak yang mengetahui bahwa Zaslon adalah unit spesial yang akan selalu disangkal keberadaannya.
dan tidak pernah menggunakan tanda lambang atau emblem khusus. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah benar Zaslon itu dilatih di Indonesia? Tentunya kalau benar kita pasti bangga. Ayo kawal militer kita sampai puncak dunia. Jangan santuy terus, mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Guys, kalau kita tengok di dunia ini, setiap negara mesti mempunyai pasukan intelijen yang rahsia. Di mana tugas utama pasukan intelijen rahsia ini adalah untuk menjaga keamanan setiap negara ataupun untuk menjaga kedaulatan setiap negara. Dan intelijen ini juga dihantar ke negara-negara tertentu untuk melakukan visi ataupun misi yang tertentu untuk membawa nama baik setiap negara yang mereka jaga. Dan kalau kita tengok hubungan baik di antara Rusia dan juga Indonesia, di mana dikatakan Indonesia ini melatih pasukan Zaslon di antara pasukan rahsia yang paling rahsia daripada Rusia. Kemungkinan tidak dapat dinafikan kalau kita tengok hubungan baik di antara Indonesia dan juga Rusia berkaitkan dengan isu ini mungkin tidak mustahil, guys. Di mana ada beberapa pasukan-pasukan intelijen daripada Rusia yang dilatihkan di Indonesia. Mungkin diberi latihan daripada aspek yang berlainan, yang tiada latihan yang berada di Rusia. Mungkinlah, siapa tahu guys, itu adalah di antara rahsia-rahsia tentera yang tidak diberitahu kepada publik. Kalau kita tengok pasukan Zaslon yang dikatakan dilatihkan di Indonesia, di mana pasukan Zaslon ini di antara pasukan intelijen yang paling rahsia di Rusia, di mana pasukan Zaslon ini banyak sekali melakukan misi-misi rahsia dalam membentuk ataupun dalam membawa nama baik Rusia, maupun di dalam Rusia sendiri maupun antara negara-negara seperti kalau kita tengok seperti negara yang bergolak sekarang, yaitu di antara Rusia dan juga Ukraina. Dan kalau kita tengok pasukan Zaslon ini bukan pasukan yang baru muncul. Dikatakan pasukan Zaslon ini telah wujud pada tahun 1998 lagi, guys. Kemungkinan sebelum itu lagi pasukan Zaslon ini telah pun ditubuhkan. Tapi jika benarlah pasukan Zaslon, yaitu pasukan yang paling rahsia di antara yang terrahsia di Rusia, dilatih di Indonesia, ini merupakan salah satu berita yang sangat-sangat membanggakan, guys, di mana Indonesia dapat melatih pasukan yang terhebat di antara terrahsia berada di Rusia. Kita sedia faham bahwa Rusia ini merupakan negara yang paling hebat, guys. Mantap. Oke lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please lah guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video, guys.